Halo teman-teman pelayaran semua, semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu di sana. Dan hari ini gue mau membahas tentang 9 kapal pelni yang pernah masuk dan sandar di Pelabuhan Benoa, Bali. Dan ini juga sebagai referensi untuk teman-teman semua yang ingin pergi liburan atau jalan-jalan ke Bali dengan menggunakan kapal pelni. Ya mungkin kalau menggunakan pesawat sudah terlalu biasa kali ya. Oke, yang pertama-tama saya akan membahas 9 kapal yang pernah masuk di Benoa, Bali. Dan setelah itu saya akan bahas kapal apa aja yang masih masuk ke Pelabuhan Bali, terutama di tahun 2020 ini ya. Setelah itu saya akan memberikan referensi untuk bisa sampai ke Bali. Jadi mohon dengar baik-baik, disimak dan diperhatikan setiap penjelasan dari video ini dengan jelas karena saya akan kasih tahu secara detail. Oke, siap-siap dan kita mulai. Sembilan kapal pelni yang pernah ke Bali. Di posisi pertama kita ada kapal KM Dobon Solo. Kapal KM Dobon Solo adalah kapal bertipe 2000 penumpang dan kapal ini pernah masuk ke Bali dan sandar di Denpasar pada tahun 1996 hingga 99. Awal mula kapal ini dengan rute Jakarta, Surabaya, Denpasar, Dili, Kupang, Ambon hingga ke Fak-Fak. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah naik kapal KM Dobon Solo dari Jakarta menuju Dili di tahun 1998 dan masuk ke Denpasar. Untuk teman-teman yang pernah naik kapal KM Dobon Solo ini dari Jakarta ke Bali atau arah sebaliknya, komen di bawah ini ya. Next, kita di posisi kedua ada KM Tatamailau. Kapal Tatamailau pernah masuk ke Bali saat awal mula tiba di Indonesia dengan rute Bayuwangi, Denpasar, Lombok, Labuan Bajo hingga ke Merauke. Dan kalau teman-teman pernah naik KM Tatamailau ini ke arah Bali, komen di bawah ini ya. Next, di posisi ketiga kita ada KM Kelimutu. Kapal KM Kelimutu ini adalah kapal yang berukuran 1000 penumpang, sama seperti KM Tatamailau juga, dan kapal ini pernah melayari ke Bali, atau bisa dibilang kapal Kelimutu ini menggantikan rute dari KM Tatamailau yang start dari Surabaya masuk ke Bali hingga ke Merauke. Dan jika teman-teman ada yang pernah naik KM Kelimutu menuju Bali, komen di bawah ini ya. Next kita ada KM Loser. Kapal KM Loser melayari rute Surabaya ke Bali sebulan sekali karena rutenya yang panjang dan menggantikan rute KM Kelimutu yang dari Jawa sampai ke Merauke. Tahun 2019 kemarin saya pernah naik KM Loser dari Surabaya ke Bali. Kapalnya cukup nyaman dan krunya juga sangat bersahabat. Dan seperti biasa kalau teman-teman pernah naik KM Loser menuju ke Bali, komen di bawah ini ya. Next kita ada KM Awu. Kapal KM Awu juga melayani rute Kumai, Surabaya, Bali dan berakhir di Kupang. Dan kapal Awu ini bisa dibilang kapal favorit dari Bali menuju Surabaya. Dan teman-teman kalau pernah naik kapal Awu ini, komen di bawah ini ya. Next kita ada KM Tilong Kabila. Kapal KM Tilong Kabila ini hampir tidak pernah berpindah rute dari Bali sampai ke Manado. Dan kapal ini merupakan kapal favorit dengan rute Bali ke Bima. Sedikit info, saya pernah naik KM Tilong Kabila ini. Kapalnya tipe 1000 penumpang, isi dalamnya sangat bersih dan lumayan nyaman. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa lihat di video saya yang berjudul Melihat Isi Kapal Pelni KM Tilong Kabila. Dan kalau teman-teman pernah naik KM Tilong Kabila ini menuju Bali, silahkan tulis di kolom komentar pengalaman kalian ya. Oke, lanjut kita di nomor 7 ada KM Binaya. Kapal KM Binaya adalah kapal yang berlayar dari Bali sampai ke Bontang, Kalimantan.
Jika teman-teman pernah ada yang naik KM Binaya menuju ke Bali atau dari Bali menuju ke Makassar mungkin atau ke Bontang, boleh komen di bawah ini ya. Next kita ada KM Willis. Kapal tipe 500 penumpang ini sempat masuk ke Benoa. Kapal 500 penumpang ini sensasinya gimana ya? Teman-teman ada yang pernah naik kapal ini nggak? Kalau ada yang pernah naik kapal ini ke Bali, boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Di nomor 9 kita ada KM Lawit. Kapal KM Lawit ini pernah masuk ke Bali karena menggantikan satu kali trip rute KM Awu pada tahun 2019 kemarin. KM Lawit berlayar dari Surabaya ke Benoa hingga ke Kupang. Saya pernah naik KM Lawit dan kapal ini sangat klasik isi dalam kapalnya. Kalau teman-teman penasaran dengan isi klasik dari KM Lawit ini, bisa cek di video saya yang berjudul Melihat Isi Dalam Kapal Pelni KM Lawit. Kalau teman-teman pernah ada naik KM Lawit sebelumnya menuju ke Bali ataupun ke rute manapun, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Nah, dari 9 kapal yang sudah saya sebutkan tadi, hanya KM Awu, Loser, Tilong Kabila, dan Binaya yang masih masuk dan melayani rute ke Pelabuhan Benoa Bali. Sementara kapal-kapal lainnya sudah berpindah rute ke kota lainnya, seperti untuk KM Kelimutu yang sudah berpindah dari Semarang, Karimun Jawa, Kumai, Surabaya, Sampit, pulang pergi. Dan untuk KM Lawit, rutenya Jakarta, Tanjung Pandang, Pontianak, Semarang, Kumai. Kalau Dobon Solo, startnya dari Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga Jayapura. KM Tata Mailau dari Bitung, Sorong, Fakfak, hingga Merauke. Dan KM Willis sendiri yang tipe 500 penumpang start dari Batu Licin ke Makassar, Labuan Bajo, Waikelo, Kupang, hingga ke Bima. Oke, bagian terakhir adalah referensi saya. Nah, kali ini gue akan kasih referensi buat teman-teman yang ingin ke Bali dengan menggunakan kapal Pelni. Kalau dari Jakarta, teman-teman bisa naik kapal KM Dorolonda di hari Jumat dan sampai di Surabaya di hari Sabtu sore. Terus teman-teman bisa lanjut naik ke KM Awu di hari Minggu paginya. Di pelabuhan sama di jam 9 pagi kapal akan lepas tali dan berlayar. Dan besok pagi harinya kapal tiba di Benoa Bali. Dan untuk teman-teman yang dari Medan ingin main-main ke Bali, teman-teman semua bisa naik KM Kelut ke Jakarta, tapi usahakan bisa ketemu dengan jadwal KM Dorolonda di hari Jumatnya ya. Jadi KM Kelut berangkat dari hari Selasa, tiba di Jakarta itu hari Kamis. Usahakan hari Jumat besoknya ada jadwal KM Dorolonda dari Jakarta ke Surabaya. Dan kalau teman-teman dari Manado atau Gorontalo yang ingin ke Bali, tenang aja, ada KM Tilong Kabila yang bisa diandalkan. Kalau teman-teman dari Makassar ingin ke Bali, teman-teman bisa naik KM Loser, Tilong Kabila, dan Binaya. Jika teman-teman dari Kupang ingin ke Bali, ada KM Awu yang jadi andalan. Teman-teman dari Timika pun kalau ingin ke Bali bisa naik KM Loser. Kalau teman-teman dari Ambon, Sorong, Jayapura ingin main ke Bali, teman-teman harus transit dulu di Makassar, baru lanjut dengan kapal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, itu tadi 9 kapal yang pernah melayani rute ke Benoa Bali. Terima kasih sudah menonton video ini, dan silahkan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bisa di-share lewat SMS, pager, MySpace, Facebook, Twitter, Instagram, Patreon, dan lain-lain. Terima kasih semua, dan salam seluas-luasnya.